سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa wasal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut wa yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim. Al-Mukarramun, para ustadz, tuan guru, tuan imam, terutama para ibu-ibu di Masjid Saujana Utama, para pimpinan muslimah dan ibu-ibu saudari-saudari yang dikasihi dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita bersua kembali walaupun melalui maya, dan kita teruskan pengajian kita berpandukan sebuah kitab Nasihatul Ibad. Nanti ibu rujuk kepada muka surat 163 ya. Sama ini sudah atau belum, tapi waktu itu salitan saya sampai inilah ya. Yaitu makalah ke-26, tajuknya 5 perkara yang dicintai dan 5 perkara yang bakal dilupakan. Namun sudah lama kita tidak dengar baca shalawat dulu sekejap, satu-satu aja dulu ya, supaya menghilangkan kerinduan kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke Bu ya, dah lama tak dengar suara ini. Kita dah lama selawat, maka kita sudah sikit-sikit saja sebagai obat rindu kita. Baik, sekali lagi kita kembali pada kitab ini. Kalau ibu ada kitabnya, buka itu ya, muka surat 163. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. Kita buka terjemahannya, artinya begini: akan datang pada suatu masa yang mana umatku akan mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara yang lainnya. Apa itu? Pertama, mereka mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Kedua, mereka mencintai kehidupan dunia dengan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah
yang megah dengan melupakan kubur. Yang keempat, mereka mencintai harta benda dengan melupakan hisab atau pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, yang kelima, mereka mencintai makhluk dengan melupakan khaliknya atau penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik Bu ya, kita ringkas saja, masa kita tidak lama, jadi kita uraikan serba sedikit. Ini reality dan ini memang sudah menjadi kenyataan. Padahal hadis ini kata lihat umurnya sudah 1442 tahun yang lalu. 1000 ya, itu sudah berlalu. Tapi seolah-olah baru semalam aja kita dengar, karena begitu sesuainya dengan suasana zaman kita sekarang ini. Itulah ya, 5 perkara ini perkara yang urgent yang berlaku pada setiap hidup dan kehidupan kita. Maka diberi tindakan preventif oleh Nabi supaya kita tidak ada keterlanjuran. Wajarlah manusia kalau tidak ada ingatan-ingatan, terutama agama ini. Masih ingatkan dulu ceritanya, kalau 40 hari saja kita tidak dengar nasihat agama, maka hati kita akan mati. Hati kita akan menjadi keras ya. Karena ada 2 perkara yang bisa menghidupkan hati, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Apa itu? Pertama, mujalasah ulama, duduk bersama para ulama. Dan kedua, wastimail kalamil hukama, mendengar ilmu-ilmu yang manfaat. Tahniah pada ibu-ibu sekalian karena masih sanggup dan berusaha untuk mengadakan perjumpaan walaupun secara virtual. Dan ini alhamdulillah, dan jumpa dengan berbagai macam ustadz, alhamdulillah. Dan hari ini giliran saya untuk menyampaikan, mengingatkan pada diri saya sendiri, juga ibu-ibu sekalian. Kembali pada tajuk kita, yaitu 5 yang dicintai, 5 yang dilupakan. Pertama, mereka mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Padahal ibu-ibu sekalian masih ingatkan, kehidupan manusia itu melalui 6 proses, 6 kehidupan. Masih ingat dulu ya, 6 kehidupan. Pertama, kita hidup di lauhil mahfuz. Lauh itu tulisan, mahfuz yang terjaga. Itu urusan Allah SWT di embrio sana itu. Dari lauhil mahfuz kita pindah ke alam yang kedua, yang disebut alam kandungan. Alam kandungan, kita semua pernah di alam kandungan seorang ibu. Diberi masa lebih kurang 9 atau 10 bulan saja. Dari itu dipindah oleh Allah kehidupan yang ketiga, yaitu dunia. Nah, sekarang ini kita di dunia ini, itu pun diberi masa lebih kurang untuk umat Nabi Muhammad SAW ini 60 tahun hingga 70 tahun. Bahkan oleh karena kajian hayat negara yang aman macam negara kita ini bisa 90 tahun dan sebagainya lah. Baik. Kemudian dari alam yang ketiga ini, ingat, kita akan berpindah mau tidak mau, yes or no, like and dislike. Tuhan akan pindah ke tingkat yang keempat, kehidupan yang keempat, yaitu alam barzah, alam kubur. Dan di alam kubur ini berat karena kita sendirian, walaupun teman-teman banyak di situ, tapi kita sendirian menghadapi soalan-soalan sendirian. Baik, dalam alam kubur ini juga tidak lama, mungkin tunggu kiamatnya. Bila kalau kiamat tahun 5000 ya agak lama sedikit lah, 3000 lebih, ya, hampir 3000 tahun. Oke. Dari alam kubur akan pindah yang kelima, namanya alam mahsyar. Nah, disitulah rahasia semua manusia akan dibongkar oleh Allah SWT. Yang kita lihat dulu di dunia nampaknya begitu hebat, kaya, populer, glamour, hebat dan sebagainya, semua akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Baik, dan yang terakhir, destinasi yang keenam, yaitu go to paradise atau go to hell. Itu ya. Jadi kalau sudah tahu begitu, kenapa harus mencintai dunia? Dunia hanya diumpamakan tempat bersinggah, atau bagaikan orang minum air, kita akan tinggalkan. Maka dari itu saya ingatkan pada puan-puan, ibu-ibu, jadikan dunia itu jembatan emas menuju akhirat. Jadikan dia alat, bukan matlamat, ini alat untuk menuju ke akhirat. Karena kehidupan sebenar kita di sana.
Baik ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dunia dengan melupakan kematian. Padahal setiap kita manusia ini mesti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti harus mengalami mati. Siapa saja. Keterangan yang pernah saya sampaikan dulu, apabila sudah ditiup sangkakala, semua mati. Kecuali 3, yaitu Allah, Israel, dan malaikat Israfil. Nah, tapi oleh karena harus merasakan, setiap makhluk harus merasakan mati, Allah perintah malaikat Israel untuk mencabut nyawa malaikat Israfil. Bila Israfil sudah dicabut mati, tinggal Israel seorang. Suruh Allah perintah cabut nyawa sendiri. Wah, itu baru merasa takut dan sakit. Tapi harus dirasakan kematian itu. Nah, yang kekal tinggal satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, ya, yang tidak akan pernah mati, untuk selama-lamanya, yang hidup, yang maha hidup dan sebagainya. Baik ya. Jadi mesti kita ini akan menghadapi kematian. Dan ingat sekali lagi, kematian bukanlah satu-satunya akhir kehidupan. Tapi justru kematian merupakan starting point, nuktah bidayah, titik mula untuk tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu kita disoal siasat oleh Allah. Disoal siasat, segala apa yang kita lakukan di dunia akan disoal siasat. Di alam kubur itu bukan rileks-rileks. Maka dari itu kubur itu ada 2 pengertian. Sama ada menjadi penjara dari neraka, atau landscape, atau kebun yang indah daripada surga. Kita semua selagi namanya manusia, itu nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, siapapun juga salah. Bahkan Nabi pun ada kesalahan. Namun Allah SWT memberi kesempatan untuk mereka itu bertaubat. Kalau dosanya kecil cukup istighfar, kalau dosanya besar atau bertaubat. Apabila sudah bertaubat, maka Allah SWT itu akan menjadikannya, orang itu dimasukkan surga. Dari surah Maryam yang 59-60 itu disebut illa man taba wa amana wa amila sholihah. Kecuali orang mau bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka akan dimasukkan surga tanpa dianiaya sedikit pun. Jadi oleh karena itu, silakan. Dunia tidak ada pantang larangan untuk jadi orang kaya, populer, glamour, silakan. Tapi jangan dicintai. Ya, karena dunia ini bukan milik kita hanya hak pakai, bukan hak milik, hak pakai. Kalau hak milik boleh dibawa masuk ke kubur, kita hanya hak pakai sementara saja. Bila Allah dah tarik kembali, kita tidak ada kemampuan apa-apa. Maka itu jangan ingat ya, jangan lupakan, kematian adalah merupakan awal mula untuk disoal siasat terhadap apa yang telah kita lakukan. So, jauh sebelum kita mati, lakukan sesuatu yang terbaik, yaitu perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal soleh. Baik. Yang ketiga, yaitu mereka yang mencintai rumah yang megah dengan melupakan kuburnya. Coba kita tengok persaingan orang yang sedang membeli rumah. Sudah punya rumah di Saujana Utama, dia tak puas. Harus pergi rumah di dekat Langkawi sana. Dan alhamdulillah Allah kabulkan punya rumah banglo di Langkawi. Cukup? Ya enggak. Belum di production. Production kebetulan Allah berikan rezeki dan dia mampu beli banglo di sana. Cukup? Ya enggak. Kurang? Belum. Desaru belum. Di pinggir laut di Johor sana. Wah, sudah rumah bagus, pinggir laut, indah, suasananya nyaman. Cukup? Ya enggak. Karena belum ada rumah di Singapura. Kebetulan Allah lainnya Singapura ada, cukup? Ya enggak, belum di Australia, belum di Jepun, belum di Kanada, belum di Britain. Dia harganya luar biasa berbilion, kurang saja. Yaitu dari nas oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabur, hatta zurtumul maqabir, maaf. Jadi itu, jadi bagaimana supaya bukan alhaakumut takatsur, jadikan bagaimana bukan manfaat, memperbanyak dunia ini ada manfaat, bukannya menghancurkan. Jadikan manfaat itu di tangan kita semua.
Nah, dunia itu di tangan kita. Mau jadikan apa? Jadikan untuk menuju kebaikan atau kejahatan. Itu aja masalahnya. Jangan pernah salahkan siapapun juga, ya. Jadi bolehlah Anda, tapi coba bayangkan jiran-jiran kita. Kalau renovation rumah, masya Allah ratusan ribu ringan aja. Coba lihat derma di masjid, kasih 50 ringgit aja tangannya gemetar macam kesemutan gitu, macam kena semput gitu. Kadang-kadang keliru, masuk bapak pergi ke masjid, tanya pada EJG masjid, minta tolong dibuka kotaknya itu ada 100 ringgit. Saya sudah keliru, sebetulnya masukkan 10 keliru 100, diminta balik. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Itu baru 100, padahal kalau renovasi rumah 100 ribu. Bayangkan, inilah manusia, aneh bin ajaib tapi nyata. Oke. Yang keempat, mereka mencintai harta benda dengan melupakan pertanggungjawabannya atau hisab. Ingat ibu-ibu, puan-puan dan saudara sekalian, harta benda itu kalau halal, kita mencarinya halal, itu akan dihisab. Tapi kalau mencarinya haram, itu terus azab. Tidak ada hisab, azab terus. Masih ingatkan dulu, harta benda terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, harta benda yang inputnya halal, outputnya halal. Ini kita kena cari. Ini harta benda yang the best of the best. Ya, mencarinya halal, menggunakannya halal. Yang kedua, ada harta benda yang inputnya halal, tapi minta maaf, outputnya pula haram. Sudah mencari dengan kerajaan atau kerja swasta, kerja sendiri halal, tapi sayang untuk beli air mabuk, untuk membeli arak maksud saya, untuk joget, untuk tempat maksiat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, harta benda yang inputnya haram tapi outputnya halal. Ini pemain sinetron yang handal ini, mencarinya dengan rasuah sana, rasuah sini, tipu sana, tipu sini. Rasuah itu bukan hanya duit saja. Kalau tuan-tuan tahu bahwa hukumnya dia haram dan tuan-tuan diam, ini juga rasuah ini. Hati-hati itu. Banyak orang yang demikian. Dulu sebelum jadi orang besar, sedikit-sedikit haram. Pernah saya ceritakan kan? Arab baru-baru lulus daripada Mesir. Wah, bicara ceramah tegas. Ada orang tanya bagaimana hukumnya arak? Haram, haram. Jelas itu. Tahu-tahu dipanggil oleh orang besar-besar begitu, punya pangkat tinggi dan sebagainya. Ditanya, Ustadz, hukumnya arak apa? Halam, halam, agak pelat sedikit, halam. Kalau sudah jadi orang besar sendiri, hukumnya arak macam mana? Ya, itu bukan urusan kami, siapa. Kalau untuk pemanasan badan, macam-macam lah alasannya. Itu banyak manusia yang macam gitu. Hati-hati ya. Dan terakhir, harta benda yang inputnya haram, outputnya haram. Nah, ini lagi teruk ini. Hanya menghabiskan beras Malaysia saja. Oke Bu ya, dan maaf masalah tak begitu mesra dengan kita, cemburu dengan kita. Yang terakhir, yang kelima, mereka mencintai makhluk dengan melupakan kholiknya. Kalau mencintai makhluk, ya makhluk itu ada dua pengertian. Makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Yang makhluk bernyawa ya istri, anak, putra-putri, cucu cicit, saudara mara, kawan sekerja, jiran-jiran kita, itu adalah bernyawa. Yang tidak bernyawa yaitu ya rumah, kebun, kendaraan, saham, itu. Itu Masya Allah. Kalau sudah sedang mencintai, lupa kepada yang memberi. Padahal ibu sekalian, dalam ilmu tasawuf itu saya ceritakan sedikit ya. Ada seorang waliullah, dia sholat tahajud. Sholatnya jam 5 pagi. Karena mendapat anugerah yang luar biasa. Oleh karena mendapat luar biasa ini, dia punya pikiran begini. Wah, kalau saya tambah bangunnya lebih pagi, mungkin lebih banyak sampai anugerah. Maka dia bangun 4:30. Tak dapat apa-apa. Ditambah cukup 4 pagi. Juga nggak dapat apa-apa. Oh, mungkin kurang pagi lah. Jam 3 pagi bangun. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tak dapat apa-apa. Maka beliau pun bingung. Wah, kenapa begini? Rujuk pada gurunya. Tuan guru, saya ini waktu sholat tahajud
Jam 5 saya mendapat anugerah yang tidak pernah saya mendapatkan. Dan oleh karena saya ingin tahu kenikmatan itu, ingin lebih, maka saya bangun lebih awal. Tapi baru jam 3 pagi sampai sekarang tak dapat apa-apa. Gurunya ketawa. Tuan guru kok ketawa? Lucu ke? Iya lucu. Kenapa? Kamu berbeda. Kamu salah. Kamu mencari kenikmatan. Mencari kenikmatan. Bukan mencari yang memberi kenikmatan. Sampai bila kamu tidak dapat? Jadi rubah suasananya. Carilah yang memberi kenikmatan. Dekati yang memberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya ibu sekalian, ya, mencintai makhluk jangan lupakan Allah. Ya, Allah dahulu, karena pemberi segala-galanya Allah, baru makhluk. Oke, Ibu ya. Jadi, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dulu. Insya Allah jumpa bulan depan untuk kita teruskan makalah ke-27 ya. Insya Allah tajuknya adalah 5 munajat Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi. Bagaimana? Kita tengok episode akan datang. Jadi mari kita bersama-sama berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, taibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa santaibah. Allahumma takhilna mutaqala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim wa bi tawilaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.